Kita pelajarin semuanya. Jadi anak Fakultas Kedokteran Gigi jangan salah, kita juga mempelajari seluruh tubuh manusia. Kedokteran gigi itu percampuran antara kesehatan dan seni gitu. Apa aja sih yang dipelajari mahasiswa di FKG ini? Ada kayak fenomena pakai behel murah itu. Orang-orang bilangnya anak FKG itu kayak kuli, kayak kuli bangunan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagastirasoro di channel Rio Bagas. Jadi melanjutkan segmen kupas tuntas jurusan, dan di beberapa pembahasan sebelumnya kan udah tentang metalurgi dan material Universitas Indonesia. Nah, sekarang kembali lagi dengan salah satu mahasiswa dari UI, yaitu di Fakultas Kedokteran Gigi. Siapa dia? Kia. Oke, mungkin perkenalan singkat untuk Kia sendiri. Oke, makasih banyak Bagas buat kesempatannya karena diundang sharing di sini. Jadi kenalin teman-teman semua, aku Taskia, biasa dipanggil Taskia atau Kia boleh, biasanya Bagas panggil aku Kia. Dari Fakultas Kedokteran Gigi nih, Universitas Indonesia angkatan 2018. Terus ngomong-ngomong dulu, alumni dari mana nih asalnya gitu? Jadi kalau asal daerah tuh ya, asal daerah sebenarnya dari Wonogiri, tapi SMA-nya ada di SMA IT Nur Hidayah Solo. Jadi dari Solo teman-teman. Mungkin dari teman-teman semua ada yang dari Solo juga. Oke. Gimana nih Kia, apa kabarnya? Sehat-sehat, selalu aman? Sehat, aman, sentosa. Kalau Bagas sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah di sini aman, terkendali. Oke. Jadi langsung aja nih kita masuk ke pembahasan tentang jurusan kedokteran gigi pada khususnya di Universitas Indonesia. Menurut aku sendiri, ini juga pribadi aku benar-benar kepo tentang jurusan ini karena banyak sekali terlintas pertanyaan-pertanyaan, mungkin teman-teman juga terbayang untuk menanyakan itu nih. Oke, jadi sebelum masuk lebih dalam ke kedokteran gigi, kita pisahin dulu nih. Sebenarnya perbedaan kuliah kedokteran dengan kuliah kedokteran gigi itu apa ya? Kenapa kok bisa dipisah seperti itu? Dan asumsi aku tuh awalnya ya, kalau kita mau jadi dokter gigi ya kita jadi dokter dulu, baru spesialisnya gigi gitu. Oke, minta penjelasannya ini. Jadi kenapa kedokteran gigi itu terpisah dari kedokteran? Itu sebenarnya beda banget dari segi pembelajarannya. Yang pertama, mungkin kalau di semester pertama tuh kita masih sering nih sekelas sama anak kedokteran. Kita mempelajari seluruh tubuh dari atas sampai ujung kaki. Kita pelajarin semuanya. Jadi anak Fakultas Kedokteran Gigi jangan salah, kita juga mempelajari seluruh tubuh manusia. Tapi kalau udah masuk ke jenjang semester 2 ke atas dan lain sebagainya, nah Fakultas Kedokteran Gigi ini akan berkutat kepada gigi dan mulut aja. Jadi kenapa kok gigi dan mulut itu sangat penting? Karena sebenarnya gigi dan mulut itu sangat komprehensif untuk dipelajari. Gak cukup cuma waktu 1 tahun, 2 tahun. Buktinya untuk jadi dokter gigi aja harus mengenyam pendidikan 4 tahun gitu kan. 4 tahun untuk pada akhirnya bisa sarjana, dan 2 tahun akhirnya untuk bisa dokter gigi. Tapi sebenarnya secara pembelajaran pun sangat-sangat berbeda sama Fakultas Kedokteran. Kalau Fakultas Kedokteran itu kan lebih memperlihatkan seluruh tubuh ya, mempelajari kayak tubuh, sistem reproduksi, sistem pencernaan. Mungkin kalau teman-teman SMA kalau ambil IPA pasti tahu ya, kalau misal dalam tubuh manusia ada sistem apa aja gitu. Tapi kalau kedokteran gigi bener-bener pure belajar gigi dan mulut. Jadi kita belajar nih sebenarnya gigi itu ada apa aja. Terus habis itu apa ya, ibaratnya nanti tuh treatmentnya untuk gigi itu ternyata sangat luas gitu. Sebenarnya menjawab nggak sih apa yang aku lontarkan ini? Amat sangat menjawab gitu. Jadi memang terlebih itu dalam bagian gigi dan mulut ini memang mungkin amat sangat rumit juga ya. Jadi keperluan untuk sebuah studi tentang gigi ini harus perlu dipisahkan nih daripada yang kedokteran pada umumnya. Soalnya ini mungkin lebih kompleks dan lebih ribet gitu. Nah,
Terus Iya, sebenarnya gigi dan mulut itu kan kayak ibaratnya kita mempelajari satu tubuh. Jadi kenapa akhirnya dipisah? Karena mempelajari gigi dan mulut tuh sama dengan mempelajari satu tubuh. Maksudnya banyak hal yang harus dipelajari gitu. Nah, terus kalau dari Kia sendiri, kenapa lebih milih untuk kedokteran gigi daripada dokter pada umumnya gitu? I see. Ini pertanyaan yang menarik banget nih dari Bagas. Kenapa kok aku lebih milih FKG daripada FK gitu kan? Jadi sebenarnya kalau FKG itu lebih ke seni teman-teman. Kalau teman-teman nanya dokter yang dia itu seni banget tuh apa? Itu kedokteran gigi. Jadi kalau misal kedokteran gigi itu kalau di UI ya kan, kalau teman-teman mungkin pecinta Universitas Indonesia bisa lihat kalau setiap fakultas itu punya warna makara masing-masing. Makara itu apa? Makara itu logo di UI ya. Jadi ada warna masing-masing. Nah kalau kedokteran tuh warnanya tuh hijau, melambangkan medik atau melambangkan kesehatan gitu. Sedang kalau misal kedokteran gigi itu hijau di setengahnya putih. Sedangkan kalau putih itu adalah seni. Jadi pada akhirnya kedokteran gigi itu percampuran antara kesehatan dan seni gitu. Jadi kita tuh lebih banyak membutuhkan skill tangan dibandingkan kita mempelajari, sebenarnya juga sama mempelajari untuk kesehatan, tapi kita akan lebih survive di kesenian, di keterampilan tangan. Kalau misal kedokteran kan dia lebih memprediksi ini penyakitnya apa dan lain sebagainya. Sedang kalau kedokteran gigi itu harus punya keterampilan tangan yang keren, ibaratnya kayak gitu. Jadi pada akhirnya karena aku menyukai seni dan aku pengen jadi dokter nih, jadi akhirnya milih kedokteran gigi. Sesimpel itu. Oke, jadi mungkin kalau pelukis itu menggambarnya itu dengan kuas ya, tapi kalau dokter gigi itu dengan alat-alatnya gitu. Ya benar, jangan salah. Sebelum kita pada akhirnya melakukan treatment atau melakukan perawatan ke manusia, waktu kita kuliah itu kita banyak banget gambar. Jadi kalau teman-teman yang suka gambar pasti suka banget di kedokteran gigi karena banyak gambar, tentunya gambar gigi tapi. Oke, keren banget sih. Nah, terus masuk tentang kedokteran gigi sendiri nih. Sebenarnya apa aja sih yang dipelajari mahasiswa di FKG ini? Jadi sebenarnya yang dipelajari mahasiswa kedokteran gigi di FKG itu kalau di UI dibagi menjadi 11 departemen. Mungkin teman-teman kalau ngepoin lebih lanjut bisa banget cari-cari di internet kali ya. Tapi secara umum gitu, kita tuh yang pertama pasti mempelajari tentang anatomi gigi. Jadi kayak ibaratnya gigi itu bentuknya kayak gimana, karena kalau misalnya ada gigi berlubang, kita tuh menambalnya tuh harus sesuai bentuk aslinya gitu, biar tidak ada kelainan atau efek samping lain setelah ditambal gitu. Setelah lubang ditambal nanti kita harus mirip banget sama aslinya, ibaratnya kayak gitu. Yang lain lagi itu juga ada mempelajari tentang, kan itu kalau misal kita menambal tadi namanya konservasi ya. Dan kalau misalnya yang lain mungkin teman-teman juga sangat familiar dengan behel, ketat behel. Nah itu biasanya adalah ortodonsia gitu. Jadi kayak itu adalah salah satu ilmu di kedokteran gigi juga, biar giginya jadi lebih rapi gitu dan bisa lebih terlihat menarik dan lain sebagainya. Nah itu ortodonsia gitu. Ada juga bidang yang ibaratnya kalau teman-teman sariawan, terus misal teman-teman ngerasa sakit tiba-tiba ada kayak sariawan atau mungkin kemerah-merahan di dalam mulut. Nah itu penyakit mulut namanya. Jadi kayak itu sangat mirip dengan kedokteran gitu kalau bisa dibilang, karena memang memprediksi ini penyakitnya ini, terus dikasih obat apa, nanti diminta untuk apa pasiennya. Dan selain itu juga masih banyak lagi yang dipelajari. Jadi ada 11 tadi, tapi yang paling menarik kalau buat aku sendiri itu adalah mempelajari tentang konservasi tadi, karena di konservasi tadi itu kita tuh kan akan menambal ya. Jadi lubang setiap gigi itu kan ada fasenya, ibaratnya kayak lubangnya tuh sedalam apa sih gitu. Nanti kalau misal dia itu lubangnya itu sampai ke saluran akar, nah itu ada treatment tersendiri namanya perawatan saluran akar. Jadi sebenarnya yang dipelajari di kedokteran gigi tuh sangat banyak, dan mungkin dengan waktu yang terbatas ini kayaknya nggak cukup nih kalau misal ngejelasin semuanya dari awal sampai akhir. Jadi aku kasih gambaran nih menariknya ke teman-teman apa, dan teman-teman bisa banget cari di internet lebih lanjut. Lebih jelasnya sih, kalau misal untuk beberapa materi yang udah Kia ini dapetin di FKG ini, ada nggak sih kayak materi itu yang perlu ekstra effort lebih untuk paham tentang hal tersebut? Jadi kan mungkin ada teman-teman yang mau ngambil FKG tapi
kayak nggak tahu gitu, ini yang susah tuh mapelnya apa ya, matkulnya apa gitu. Dan nanti biar ada persiapan lebih lanjut sebelum ngambil ini, kayaknya aku harus tahu tentang ini dulu deh, kayak gini, tanya-tanya gitu. Wah, bener banget sih. Sebenarnya setiap orang tuh kan tingkat kesulitannya beda-beda ya. Jadi kayak ada orang yang ngerasa materi yang tentang behel atau ortodonsia tuh susah banget. Tapi kalau aku sendiri, aku pribadi tuh aku paling susah adalah mempelajari tentang prostodonsia, atau kalau orang-orang biasanya taunya tentang gigi palsu. Jadi gimana cara bikin gigi palsu. Terus misal gigi palsunya yang hilang 2 gigi, itu gimana cara bikinnya. Terus misal yang hilang seluruh gigi, itu gimana cara bikinnya. Dan itu menurutku yang paling challenging selama aku belajar di kedokteran gigi sih. Karena wah, benar-benar harus memperlihatkan banyak faktor. Apalagi kalau misal kehilangan seluruh gigi, kan biasanya pasiennya udah orang tua ya, orang sepuh gitu. Betul. Jadi pada akhirnya itu harus memperlihatkan, oh dia punya penyakit apa. Jadi kayak benar-benar harus tektokan banget nih sama anak kedokteran gitu. Jadi kan ibaratnya harus koordinasi sama di luar kedokteran gigi juga gitu. Gitu sih, itu yang paling challenging buat aku. Mungkin agak keluar dari konteks pembicaraan nih. Soalnya banyak sekali aku lihat dan pemberitaan di masyarakat itu ada kayak fenomena pakai behel murah gitu. Terus juga ada kayak cabut gigi murah atau pasang gigi palsu murah gitu. Itu sebenarnya worth it nggak sih? Soalnya aku dari dengar saat sekarang pun ya kayak ini sebenarnya kompleks banget loh. Tapi kok ada oknum-oknum yang seperti itu? Gimana ya? Kalau menurut Kia sendiri? Yang pertama teman-teman harus hati-hati banget, karena sebenarnya di Indonesia ini masih marak yang namanya tukang gigi ya teman-teman. Jadi perbedaannya tukang gigi dan dokter gigi itu apa? Jadi sebenarnya dokter gigi itu kan yang berhak untuk memberikan perawatan kepada pasien. Sedang kalau tukang gigi itu yang berhak untuk membuat mungkin alat-alat atau bahan yang diminta oleh dokter giginya. Misal dokter gigi mau buat gigi palsu nih, dokter gigi yang bertemu sama pasiennya, kemudian melakukan rencana perawatannya, kemudian dia yang akhirnya mengirimkan model. Jadi ibaratnya sebelum dikasih gigi palsu kan akan dicetak dulu nih rahangnya, mulutnya. Nah itu akan dikirimkan ke tukang gigi untuk dibuatkan gigi palsunya berdasarkan permintaan dokter gigi. Jadi dokter gigi yang memutuskan nanti dia gigi palsunya tuh bentuknya akan seperti apa, desainnya akan seperti apa, itu dokter gigi. Nah, nanti tukang gigi ini yang pada akhirnya membuat giginya nanti kayak ibaratnya membuat sampai jadi pada akhirnya si giginya itu terlihat kayak benar-benar bisa dipasang di mulut gitu. Tapi dia bukan yang desain, sama sekali bukan yang desain. Nah, kadang itu disalahgunakan teman-teman. Jadi pada akhirnya kalau berbicara tentang hal itu, banyak banget akhirnya tukang gigi yang membuka praktek, yang bertemu langsung dengan pasiennya, yang mendesain sendiri. Padahal kalau misal dilihat, tukang gigi itu tidak memiliki kompetensi itu gitu. Dan berdasarkan undang-undang pun juga sudah dilihat ranahnya tukang gigi dan dokter gigi pun diatur gitu. Jadi pada akhirnya kadang tuh ada yang bilang murah dan lain sebagainya. Nah itu kita perlu kritisi dulu, kita lihat dulu sebenarnya siapa yang mengerjakan, apakah dia punya title dokter gigi atau enggak, atau dia udah sekolah jadi dokter gigi atau enggak. Kita harus perlu mengkritisi itu. Nah tapi ternyata kalau misal ternyata dia sebenarnya nggak punya title dokter gigi, berarti dia adalah tukang gigi. Dan sebenarnya itu kalau saya sarankan lebih baik teman-teman ke dokter gigi karena lebih aman ibaratnya kayak gitu. Sebenarnya gitu Bagas. Tapi sebenarnya secara garis besar, bahkan kalau misalnya teman-teman membuat orto cekat, behel cekat, itu teman-teman lebih disarankan ke spesialis ortodonsia. Jadi kayak dokter gigi kan ada spesialis-spesialisnya kan. Jadi dokter gigi umum pun juga tidak memiliki kompetensi untuk membuat behel yang cekat gitu. Behel yang cekat tuh yang tidak dilepas pasang gitu. Jadi kayak mungkin memang ini belum banyak diketahui teman-teman, tapi mungkin ini bisa menjadi salah satu edukasi teman-teman ya, agar bisa lebih berhati-hati. Jangan mau murahnya, tapi nanti akhirnya kenapa-napa ya. Jadi saran aku tetap coba kritisi. Sebenarnya ini murah tuh maksudnya tuh siapa sih? Tapi kalau memang murah dan itu dokter gigi ya kenapa enggak? Oke. Gitu. Jawaban yang amat sangat jelas lagi, dan ini memang buat teman-teman nih harus benar-benar mengkritisi serta mengkaji ini tuh sebenarnya murah, tapi ini tuh siapa gitu yang mengeksekusi gitu. Jadi kita harus ya jangan pertimbangkan tentang harganya doang, tapi juga tentang
siapa yang mengeksekusi dan bagaimana pelayanannya. Oke, langsung aja Ya, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang praktikum dan tugas nih. Nah, untuk anak FKG sendiri tuh apa aja nih dan ngapain itu? Sebenarnya ya, anak FKG kalau udah bahas tentang praktikum, orang-orang bilangnya anak FKG itu kayak kuli, kayak kuli bangunan. Jadi kita tuh sering banget bawa toolbox, tahu toolbox gak sih ya, buat biasanya wadah kotak gitu, kadang transparan, kadang ada warnanya gitu, dan biasanya tuh dibuat isinya tuh kayak tang, terus apalah, pokoknya ibaratnya untuk memperbaiki banyak hal gitu. Dan kita kalau bisa bicara praktikum, kita biasanya namanya skills lab. Jadi kalau di FKG itu ada dua, ada praktikum sama skills lab. Dimana kalau praktikum itu kita biasanya lebih mengasah, kalau di UI ya, kan setiap univ beda. Kalau di UI lebih mengasah ke pemahaman atau teori gitu. Jadi kita ada matkul misal namanya biologi biomedik dasar gitu, ilmu biomedik dasar. Nah, biasanya itu ada praktikumnya, tapi praktikumnya kita kayak melihat mayat hidup atau kadaver gitu. Jadi kita melihat, oh ternyata sarafnya ini dan lain sebagainya. Nah, itu disebut praktikum. Tapi kalau disebut skills lab itu lebih ke keterampilan tangan. Jadi kayak misal nih, kita mau nambal gigi. Nah, itu kan kita harus gambar dulu giginya. Jadi giginya baru digambar dulu. Kita harus tahu nih giginya tuh harus seperti apa bentuknya gitu. Kayak bentuknya tuh harus seperti apa sih. Nah, kita nanti akan membentuk tambalan itu sesuai dengan bentuk asli dari gigi gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mau ngaca nih, bentuk gigi setiap orang tuh sama teman-teman. Jadi teman-teman coba bandingin gigi teman-teman sama sebelahnya mungkin. Nah, itu tuh sama gitu. Jadi pada akhirnya kita biasanya menyebut itu skills lab karena kita harus membutuhkan keterampilan tangan gitu. Kayak kita akhirnya mengukir, kan pada akhirnya ketika udah ditambal, ini kan harus diukir sesuai dengan bentuk anatominya gitu. Nah, makanya itu namanya skills lab gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi setiap, kan kalau misal di UI setiap setiap matkul, kan kalau di UI bukan sistem blok ya. Setiap matkul itu pasti ada skills lab-nya. Jadi misal skills lab tentang ortodonsia atau yang behel tadi, berarti kita mencoba untuk membuat behel yang tidak cekat, yang lepas pasang untuk anak-anak, namanya AOL gitu. Terus misal prostodonsia, nanti kita bakal dikasih model gigi yang nanti untuk membahas gimana cara membuat gigi palsu itu bisa lengkap kayak gitu. Dan kita bikin nih gimana caranya biar oklusi. Kalau oklusi itu disebutnya mungkin teman-teman waktu menggigit itu bisa pas dan lain sebagainya. Dan kita bener-bener buat gigi palsu itu sih. Jadi mungkin kalau teman-teman kepo tentang skills lab bisa dikepoin nanti di Instagram. Biasanya aku juga bikin highlight tentang kehidupan kuliah sehari-hari. Jadi pada akhirnya di situ kayak, wah ternyata skills labnya kayak gitu. Dan karena aku udah semester 7, sepertinya aku juga sudah mengalami semua skills lab yang ada di kedokteran gigi kayak gitu sih. Okay. Apakah cukup menggambar atau kurang spesifik nih? Betul, ini udah masuk banget. Dan kalau teman-teman mau lihat Instagramnya, ya ini nih di sini nih, ting. Oke. Nah, Oke, thank you banget. Lanjut aja nih, untuk pembahasan untuk menjadi dokter gigi nih. Nah, sebenarnya proses anak FKG ini untuk mendapatkan gelar sebagai dokter gigi, bukan hanya seorang sarjana, itu bagaimana prosesnya ya kalau boleh tahu? Oke, mungkin aku refer to Universitas Indonesia lagi ya, karena aku mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi kalau di Universitas Indonesia itu ada 2 tahap untuk akhirnya kita bisa jadi dokter gigi. Nah, yang pertama adalah sarjana, biasa kayak teman-teman yang lainnya, kayak anak fakultas lainnya gitu. Kita belajar, terus ada skills lab, ada praktikum. Nah, kita akan mempelajari itu selama 3,5 hingga 4 tahun. Tergantung kurikulum. Biasanya kurikulumnya yang terbaru ini 4 tahun. Dan biasanya kita dipaketin teman-teman. Jadi teman-teman jangan heran ketika anak fakultas lain tuh biasanya bisa milih programnya apa, maksudnya bisa milih matkulnya apa. Nah, kita biasanya disamain satu angkatan gitu. Karena ibaratnya cukup padat lah, hal yang harus kita pelajari itu cukup padat. Jadi biasanya kita dipaketin dalam 1 semester sampai kita lulus.
Dan pada akhirnya setelah lulus kita akan mengalami fase 2, yakni fase klinik. Kalau fase yang sebelumnya tadi sarjana biasanya kita sebutnya pre-klinik, jadi sebelum klinik, pre-klinik gitu. Tapi setelah itu, setelah kita lulus jadi sarjana kan biasanya wisuda tuh. Orang-orang kalau wisuda kan biasanya kayak seneng banget udah lulus dan sebagainya. Kalau kita tidak terbebani kita akan klinik gitu. Jadi biasanya kayak gitu karena setelah lulus kita masih harus klinik gitu. Jadi dan klinik itu biasanya 1,5 hingga 2 tahun normalnya. Tapi mungkin itu tergantung juga bisa lulus tepat waktu ataupun tidak, itu sesuai dengan kemampuan teman-teman juga gitu. Jadi kalau di klinik tuh ngapain? Beda banget kalau misal kita pre-klinik itu kan kita belajar di kampus, terus kita presentasi, kita mungkin ya kayak sama lah kayak anak kuliahan lainnya. Cuma kalau klinik itu kita beda karena kita udah langsung terjun menangani pasien langsung di bawah supervisi dosen. Jadi di bawah supervisi dokter langsung gitu. Jadi dokter yang akan langsung mengawasi kita untuk mengerjakan pasien tersebut gitu. Dan klinik ini biasanya bisa kita di luar. Jadi ada bagian ketika kita mungkin kita jaga di rumah sakit umum, ada juga mungkin kita ke puskesmas, ada juga kita juga mengerjakan di klinik yang udah disediakan di Universitas Indonesia. Luar biasa sekali. Dan sebenarnya sih bisa dibilang untuk menjadi dokter tuh memang amat sangat lama ya, dan prosesnya betul-betul ribet. Dan aku juga sedikit meng-compare dengan ketika teman-teman yang kuliah di Jerman juga, dalam arti ingin menjadi dokter, memang itu bisa dibutuhkan waktu sampai 11 tahun itu minimal, dan emang sangat lama sekali untuk menjadi dokter. Jadi memang ini profesi yang sangat luar biasa mulianya. Bahkan di Jerman sendiri itu menjadi salah satu, bahkan peringkat pertama profesi yang paling dihormati di masyarakat dan punya loyalitas yang sangat tinggi. Jadi memang nggak main-main teman-teman kalau mau jadi dokter gitulah istilahnya. Iya bener banget. Sama satu lagi aku boleh nambahin nggak Bagas? Mungkin orang-orang tuh sering banget tanya gini, bisa nggak sih kita S1-nya misal di UI terus profesinya di UGM gitu? Kan sering ya orang nanya kayak, bisa nggak sih kita akhirnya sarjana kedokteran gigi di UI, terus habis itu kita ngambil biar jadi dokter giginya di UGM? Jawabannya adalah nggak bisa. Jadi itu kita udah satu paket tuh, kayak ibaratnya 6 tahun untuk jadi kedokteran gigi itu udah satu paket di universitas tersebut, jadi nggak bisa pindah-pindah teman-teman. Gitu. Oke. Aku baru tahu sih ternyata ada juga orang yang pengen beda univ gitu. Maksudnya dalam arti sarjananya di sini, prakteknya mau di sini. Oh ternyata ada orang yang pengen kayak gitu ya. Oke. Sering banget ada yang nanya. Sebenarnya nih tentang prospek ke depan mau jadi apa, mungkin kebanyakan orang hanya berasumsi bahwa kalau kita kuliah di kedokteran gigi ya mau jadi dokter gigi. Tapi sebenarnya tuh gimana nih? Iya. Nah, sebenarnya tuh banyak banget karir yang bisa kita dalami ketika kita udah lulus jadi dokter gigi. Mungkin kalau kita udah lulus dari profesi, kita kan punya gelar DRG di depannya, dokter gigi. Tapi itu dokter gigi umum gitu. Nanti teman-teman setelah menjadi dokter gigi umum, nah itu teman-teman bisa berkarir lebih lagi. Contoh, mungkin teman-teman ingin mendalami bekerjanya di militer gitu. Jadi teman-teman jadi dokter gigi militer. Nah biasanya dokter gigi militer itu banyak beasiswanya gitu. Jadi kayak ibaratnya ya mendaftar, terus habis itu nanti setelah lulus nanti bakal dibina di militer jadi dokter gigi militer. Jadi kayak ikut perang, kayak dipersiapkan untuk ikut perang dan lain sebagainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dokter gigi spesialis. Jadi ketika teman-teman udah, mungkin teman-teman ngerasa kalau jadi dokter gigi umum kan general ya. Kayak ibaratnya mungkin dokter umum kan juga general. Kita sakitnya apa aja berobatnya ke dokter umum. Tapi kalau misal kayak ternyata ini butuh lebih lanjut nih ke spesialis karena ini bukan kompetensinya dokter umum, biasanya dirujuk mungkin ke dokter kandungan atau dokter saraf dan lain sebagainya gitu kan. Sama juga dengan dokter gigi. Jadi dokter gigi itu kalau misal teman-teman ngerasa ingin mendalami satu spesialisasi, bisa banget ngambil spesialis gitu. Jadi ada spesialisnya banyak.
spesialis ortodonsia yang udah pernah aku singgung sebelumnya, itu kayak yang bikin behel-behel. Jadi kayak kasus yang sangat sulit, kayak ibaratnya tuh ya Allah giginya tuh bener-bener tidak bisa ditolerir, kayak seberantakan itu, tapi dengan dokter gigi spesialis orto itu tetap bisa rapi teman-teman gitu. Terus misal ada dokter gigi spesialis prostodonsia. Nah itu kalau misal mau bikin gigi palsu nih, tapi pengen gigi palsunya tuh yang implan. Mungkin teman-teman udah pernah denger implan kali ya. Implan tuh kayak yang bener-bener ditanam di dalam gigi gitu, jadi bukan dilepas pasang. Nah itu nanti juga ke spesialis prostodonsia. Terus ada juga misal teman-teman biasanya nih, misal gigi geraham paling belakang itu sakit banget dan ternyata tuh nggak bisa tumbuh tapi sampai bengkak gitu. Terus habis itu setelah dilihat, oh ternyata ini butuh dioperasi nih gitu. Jadi akhirnya dirujuklah ke spesialis bedah mulut. Jadi kalau bedah mulut tuh bagian yang ngebedah-bedah gitu. Atau mungkin ada yang penyakit kanker dan lain sebagainya dan membutuhkan bedah atau tumor dan lain sebagainya. Nah, itu dirujuk ke spesialis bedah mulut gitu. Ada juga spesialis konservasi. Jadi kalau misal teman-teman tuh gigi berlubangnya tuh benar-benar sangat sulit untuk diobati, bahasa awamnya gitu ya. Nah itu nanti akan dirujuk ke spesialis konservasi untuk dilakukan perawatan saluran akar. Ada juga spesialis, banyak banget spesialisnya. Ada juga spesialis yang lebih ke jaringan perio. Jaringan perio tuh jaringan penyangga gigi. Jadi gigi itu kan ada gusinya, terus habis itu selain gusinya tuh biasanya di bawahnya juga ada bagian seperti sementum, terus tulang alveolar, tulang yang menyangga gigi itu namanya tulang alveolar. Nah kalau itu bermasalah, terus habis itu membutuhkan perawatan yang sangat kompleks, biasanya akan dirujuk ke spesialis periodonsia gitu. Itu kalau spesialis sebenarnya banyak, teman-teman mungkin bisa lebih searching lagi kalau misalnya pengen mendalami lebih lanjut tentang spesialis itu. Tapi emang benar-benar menjadi dokter gigi tuh bisa ngambil spesialis kayak dokter umum biasanya gitu. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga, teman-teman lebih prefer untuk menjadi seseorang yang di kebijakan gitu. Jadi kayak ibaratnya kan untuk membuat peraturan di kedokteran gigi kan tetap butuh dokter gigi yang mengetahui bagaimana kerjanya dokter gigi, tapi juga mengetahui yang diperlukan untuk jalur hukum tuh apa gitu kan. Kayak dalam artian kan ya, nah itu juga bisa gitu. Atau mungkin lebih memperlihatkan gimana caranya untuk mencegah sebuah penyakit yang ada di masyarakat. Jadi lebih menyeluruh. Kayak ibaratnya mungkin penyakit gigi berlubang itu kan benar-benar sangat-sangat banyak ya di Indonesia. Nah itu biasanya ada yang membuat strategi, oh kayaknya ini butuh nih penyuluhan di tingkat SD gitu. Kayak oh ya udah kalau gitu dokter gigi dihimbau untuk menyuluh nih di setiap SD. Nah, itu bisa oleh dokter gigi public health. Jadi ngambil S2 atau S3-nya di public health gitu. Public health tuh kesehatan masyarakat gitu. Jadi ngambil kesehatan masyarakat gitu. Jadi setelah lulus jadi dokter gigi ngambil kesehatan masyarakat, terus berkecimpung untuk membuat penyakit yang di Indonesia tentang kedokteran gigi dan mulut tuh turun prevalensinya, turun insidensinya. Jadi turun kasusnya tuh turun, gimana caranya gitu. Nah, itu salah satunya dengan pencegahan, kayak penyuluhan, dikasih tahu kita harus sikat gigi yang benar nih 2 kali sehari, pagi dan malam. Pagi dan malam sikat gigi 2 kali sehari gitu. Durasinya 2 menit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagiannya public health kayak gitu. Dan lebih banyak lagi. Mungkin kalau mau lebih tahu boleh banget PC aja ya. Oke. Aku sampai speechless loh, serius. Dan karena memang tuh luar biasa luasnya gitu. Ternyata nggak cuma untuk menjadi dokter gigi yang pada umumnya doang. Ternyata ini tuh banyak sekali bidang-bidangnya. Iya benar. Ada satu lagi yang ketinggalan nih dan nggak kalah menarik. Sebenarnya tuh kalau misal ada kecelakaan massal, terus mayat-mayatnya tuh kebakar gitu kan. Nggak bisa teridentifikasi, jadi cuma bisa diidentifikasi dari gigi. Jadi kayak biar tahu ini tuh sebenarnya siapa, itu akhirnya diambil giginya gitu. Nah itu adalah spesialis forensik. Jadi namanya forensik, jadi yang lebih ngurus lebih ya kayak dokter forensik sih, tapi ini dokter gigi forensik kayak gitu. Tapi spesialisasi itu di Indonesia belum ada sekolahnya teman-teman. Jadi biasanya yang di Indonesia terus beliau adalah spesialisasinya di forensik, pasti ngambil kuliah di luar negeri. Tapi itu keren sih. Kayak aku tertarik banget, wah keren banget nih dokter gigi forensik.
Tapi ngomong-ngomong ya, kalau tentang dokter gigi spesialis sendiri, itu tuh apakah sama dalam arti dia itu melanjutkan master atau pendidikannya itu lain gitu? Oh, beda. Kalau spesialis. Jadi kan kalau misal kita bilang kan strata 1 gitu. Kayak sarjana, terus habis itu magister, terus habis itu yang terakhir profesor atau master gitu kan S3. Tapi kalau spesialis. Jadi beda. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misal ngambil kayak ibaratnya mungkin kalau dokter juga sama sih. Misal ngambil S1 kedokteran gitu. Tapi nanti kuliahnya spesialis bedah umum misal. Oke. Spesialis bedah umum. Nah, itu juga sama. Kedokteran gigi ngambilnya spesialis konservasi. Jadi kalau di jurusannya langsung namanya spesialis, bukan magister lagi. Memang benar-benar untuk pembahasan kali ini amat sangat menjawab tentang Fakultas Kedokteran Gigi pada khususnya itu di Universitas Indonesia. Jadi mungkin banyak sekali teman-teman yang agak mempertimbangkan dan bingung untuk memilih jurusan yang luar biasa ini, dan harapannya untuk video ini bisa memberikan pengaruh bagi teman-teman untuk lebih yakin, lebih tahu untuk milih si FKGU ini. Itulah. Amin. Nah, buat teman-teman yang mau tanya lebih lanjut untuk pembahasan FKG UKI ini, bisa kalian tulis di komentar atau langsung DM aja ke Instagramnya Kia. Oke. Terima kasih banyak Kia untuk pembahasan kita kali ini. Makasih banyak juga Bagas. Sukses udah dikasih kesempatan untuk sharing. Amin. Semoga Bagas juga sukses di Jerman ya. Semangat terus. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Makasih banyak semuanya. Best of me now, best of me now, best of me.